teman-teman, sebelum mulai belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulullah. Rabbir zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita akan belajar pembelajaran kelas lengkap ya, karena wali kelas 6 ibu kita tidak berhalangan hadir, maka akan digabungkan kelas 5. Saatnya ibu akan absen terlebih dahulu untuk kelas 5. Adik Yanti Hadir Bu. hadir ya. Sri Nurusni Hadir Bu. ya hadir, alhamdulillah. Terus untuk kelas 6 ibu akan absen Bella Safera, Hadir Bu. Asri Rahmawati. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari untuk kelas 5, materinya yaitu iklan elektronik, dan tujuannya yaitu menentukan jenis-jenis iklan elektronik dan menjelaskan informasi penting dari suatu iklan elektronik. Untuk kelas 6-nya, materinya yaitu ciri-ciri fisik sebelum dan setelah masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Tujuannya mengidentifikasi ciri-ciri fisik sebelum dan setelah masa pubertas pada laki-laki dan perempuan, serta mengetahui cara menyikapi masa pubertas yang dialami. Kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kelas 6 mengenai kerja kelompok. Ibu akan memberikan lembar kerja kelompok kalian. Di sini lembar kerja kelompok ini kalian harus menuliskan ciri-ciri perbedaan dari laki-laki ya. Kemudian kalian akan membuat rencana dari posternya. Ini untuk rencana posternya. Nanti ditulis ya. Silakan dikerjakan. Untuk kelas 5, Ibu akan menjelaskan materi mengenai iklan elektronik. Jadi, iklan elektronik ini banyak jenisnya, dan 3 diantaranya yaitu yang pertama ada iklan radio. Yang kedua ada iklan televisi. Yang ketiga ada iklan internet. Nah, iklan radio ini yaitu bisa berupa media audio bersifat atraktif, yaitu radio merupakan media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengar. Oleh karena itu, pemaparan iklannya melalui radio memiliki karakteristik yang ciri khas. Jadi, dalam iklan radio ini kita bisa mendengarkan suatu informasi atau iklan melalui suara yang sudah diberitakan oleh penyiar radio. Yang kedua, iklan televisi. Nah, iklan televisi ini kita bisa melihatnya melalui televisi kalian di rumah, bisa berupa iklan mie, iklan minuman, atau iklan soft deterjen ya. Yang ketiga ini iklan internet. Nah, iklan internet ini biasanya kita temui pada laman internet atau Google atau Instagram atau Twitter ya, bisa berupa e-commerce atau iklan-iklan e-commerce yang mempromosikan tentang barang dan jasa mereka. Oke, selanjutnya Ibu mempunyai suatu media elektronik, iklan elektronik. Nah, anak-anak, yang pertama ini ada iklan internet. Ada yang tahu ini gambar iklan apa? Shopee. Ya, betul. Ini adalah gambar iklan Shopee, yaitu salah satu dari e-commerce ya. Yang kedua iklan apa? Iklan sabun Nuvo Bu. Ya, betul. Ini iklan sabun Nuvo. Biasanya ketemu di mana iklan sabun Televisi. Betul, di televisi ya. Yang ketiga ini iklan apa, Nak? Iklan Indomaret Bu. Ya, iklan kemarin salah satu juga minimarket yang ada di Indonesia. Dan ini iklan radio. Iklan radio ini berupa iklan pewangi ruangan. Bisa kita lihat dari efek suara lalat. Anak perempuan menjawab, "Mama, kamar adik banyak lalat." Mama menjawab, "Wah, mungkin karena bau tak sedap di
Anak perempuan pun menjawab, "Iya, Ma, tolong hilangkan bau tak sedap ini." "Mama, tenang. Mama, tenang. Mama punya antinya." Suara semprot nyamuk. Anak perempuan pun, "Wah, wangi, Ma." "Jelas dong," kata Mama. Karena mereka menggunakan iklan dari pewangi ruangan. Apakah anak sudah paham mengenai iklan elektronik? Paham, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, Ibu akan memberi kalian tugas secara berkelompok ya. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai iklan elektronik ini. Jadi seperti tujuan pembelajaran, kalian sudah harus mengetahui jenis-jenis iklan. Di sini ada sebuah iklan, kalian dapat menuliskan informasi yang terdapat dari iklan ya. Terus kalian jangan lupa untuk memperagakan salah satu iklan dari media yang sudah Ibu tampilkan tadi. Jelas? Jelas, Bu. Ya baiklah, silakan kerjakan sama-sama ya. Untuk kelas 6, apakah sudah selesai untuk diskusinya? Sudah, Bu. Sudah ya. Mari kita bahas bersama-sama. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi kelas 6 mempelajari materi mengenai ciri-ciri fisik sebelum dan setelah masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, untuk tujuannya mengidentifikasi ciri-ciri fisik sebelum dan setelah masa pubertas pada laki-laki dan perempuan serta mengetahui cara menyikapi masa pubertas yang dialami. Dari lembar KPD kalian itu sudah ada perbedaan ciri-ciri fisik laki-laki ya. Jadi ciri-ciri fisik laki-laki itu punya media gambar. Nah, ciri-ciri fisik yang pertama dari laki-laki. Dari laki-laki sebelum masa pubertas belum tumbuh rambut halus. Yang kedua, suara belum membesar. Yang ketiga, belum tumbuh janggut. Dan yang keempat, belum tumbuh kumis atau jamak atau janggut seperti pada gambar ya. Nah, setelah masa pubertas atau masa remaja, anak-anak sudah mengalami yang namanya tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara mereka menjadi membesar atau lebih berat ya. Yang ketiga, tumbuh janggut. Dan keempat, tumbuh kumis, janggut dan juga jamak. Ini adalah perbedaan ciri-ciri fisik sebelum dan setelah masa pubertas pada laki-laki. Dan pada ciri-ciri fisik sebelum dan setelah masa pubertas pada perempuan, sebelum pubertas perempuan belum tumbuh rambut di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara belum melengking. Yang ketiga, payudara belum membesar. Yang keempat, panggul belum membesar. Setelah melewati masa pubertas, perempuan tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Dan yang kedua, suaranya menjadi melengking. Dan ketiga, payudara membesar. Dan keempat, panggul mulai membesar. Dan kelima, biasanya perempuan sudah mengalami menstruasi ya. Apakah sudah jelas mengenai ciri-ciri fisik anak-anak? Sudah, Bu. Ya, jadi ciri-ciri fisik pada laki-laki dan perempuan sudah terlihat pada gambar ya. Selanjutnya, kalian silakan tampilkan kerja kelompok kalian mengenai ciri-ciri fisik ya. Perwakilan apa? Baiklah, saya akan membacakan hasil dari lembar kerja kelompok kami. Yang pertama adalah perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas. Yang pertama, yang terdapat pada fisik laki-laki sebelum pubertas. Yang pertama adalah belum tumbuh janggut. Yang kedua, belum tumbuh jabang, kumis, dan janggut. 3, dada belum bidang. 4, suara belum membesar. Dan yang terakhir adalah belum berjerawat. Sedangkan setelah laki mengalami masa pubertas, ia akan mulai mengalami yang namanya tumbuh janggut, tumbuh jambang, kumis dan janggut, dada menjadi bidang, suara menjadi lebih berat, dan muncul jerawat. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada kelas 6 yang telah melakukan. Selanjutnya, kalian bisa mencatat hasil dari diskusi kalian mengenai ciri-ciri ya. Iya, Bu. Yang pertama itu tadi pada laki-laki itu ciri-ciri fisik pada laki-laki ya. Kalian bisa mencatat pada buku tugas ya anak-anak. Baik, Bu. Yang kedua, kalian bisa mencatat mengenai ciri-ciri pada perempuan. Ciri-ciri fisik pada
perempuan. Sebelum dan setelah ya. Masa pubertas. Sebelum dan setelah. Jadi yang ketiga itu, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai cara menyikapi masa pubertas yang dialami. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh atau kebersihan tubuh ya. Yang kedua, dengan menjaga kebersihan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Dan kelima, beribadah sesuai agama masing-masing. Jadi, tugas kalian yang terakhir yaitu cara menyikapi Masa pubertas yang dialami. Nah, tugas kalian ada 1, 2, 3. Silakan catat di buku tugas kalian ya. Ibu akan pindah ke kelas 5 terlebih dahulu. Oke, untuk kelas 5 apakah sudah selesai untuk tugas kelompoknya? Oke, kita akan silakan perwakilan kelompok untuk menampilkan. Informasi yang disampaikan dalam iklan tersebut, 1. Iklan minuman. Iklan pertama merupakan iklan minuman. Kata-kata pada iklan tersebut yaitu segar, nyata, nyaman, menyegarkan, yang artinya minuman tersebut menyegarkan bila diminum. Tampilan gambar dari iklan tersebut juga menarik sehingga orang yang melihat tersebut akan tertarik untuk membelinya. Yang kedua, iklan kedua merupakan iklan mie instan. Pada iklan kedua tidak terdapat kata-kata yang mendeskripsikan informasi produknya. Tetapi pada iklan mie instan terdapat wanita yang asing menikmati mie instan yang telah dimasak. Dari ekspresi wanita tersebut dapat disimpulkan bahwa mie yang ada pada iklan sangat lezat dan enak untuk disantap. Ya, silakan. Terima kasih kepada kelas 5. Jadi iklan media elektronik tadi ada 3. Nah, Ibu minta kepada kalian untuk memperagakan salah satu iklan yang sudah Ibu tampilkan. Ayo, siapa yang mau? Di tangan. Oke, ada 3. Silakan pilih salah satu aja yang mana. Ya, boleh. Ya. Tumbuh, ciptakan hari-hari anti kuman. Pedohilah hidup sehat dan tumbuh kembang anak. Ya, betul sekali. Jadi informasi dari Nuvo ciptakan hari-hari anti kuman, penuhi hari hidup anak dan tumbuh kembang. Jadi informasi yang ada pada iklan ini berupa sabun badan Nuvo, sabun badan merek Nuvo yang dapat mencegah kita dari kuman-kuman di setiap hari kita beraktivitas ya. Selanjutnya dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi dan kalian sudah tampil, kalian dapat mencatat mengenai iklan radio. Nah, contohnya ada iklan pewangi pakaian. Contoh yang kedua pada iklan televisi yaitu bisa berupa sabun Nuvo seperti contoh tadi atau mie ya. Terus iklan internet contohnya itu seperti promosi barang atau jasa di e-commerce atau Google ya. Dan tugas kalian selanjutnya silakan catat hasil diskusi dari kalian dan materi hari ini. Ibu akan pindah ke kelas 6 terlebih dahulu ya. Oke, untuk kelas 6 apakah sudah selesai mencatat hasil diskusi dan materi kita? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, apakah kalian sudah paham mengenai materi ciri-ciri fisik sebelum dan setelah masa pubertas pada laki-laki dan perempuan? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi ciri-cirinya pada laki-laki itu tentunya sebelum masa pubertas dia belum tumbuh janggut, terus dada belum membidang. Nah, setelah masa pubertas akan tumbuh janggut, dada membidang, terus biasanya akan tumbuh jerawat karena aktivitas produksi dari minyak yang berlebih akibat aktivitas. Dan yang kedua, ciri-ciri fisik pada perempuan sebelumnya itu tentunya perempuan belum mengalami
menstruasi, terus dada payudara belum besar, pambul belum besar, dan biasanya belum tumbuh rambut halus, maksudnya atau alat kelamin, dan itu juga pada laki-laki ya. Nah kalau setelah masuk pubertas, mungkin telah mengalami menstruasi, payudara kelamin besar, dan pambul di rambut besar. Selanjutnya, ibu akan, karena kalian sudah paham, ibu akan memberikan kalian soal tes ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu soal tesnya. Ya. Sendiri-sendiri ya. Sebentar, itunya soal tes. Nah ini silakan kerjakan secara sendiri-sendiri ya anak. Sendiri-sendiri ya. Selagi kalian menjelaskan, ibu akan pindah ke kelas 5 dulu ya. Kelas 5 apakah sudah selesai mencatat hasil diskusi dan materi kita hari ini? Ya. Apakah kalian paham mengenai iklan elektronik? Paham, Bu. Ya, kalau sudah. Jadi iklan elektronik ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, iklan radio. Nah, iklan radio ini karena kita di radio itu cuma bisa mendengarkan, jadi kita cuma bisa mendapat informasi melalui suara ya, seperti contoh media tadi. Yang kedua, iklan televisi. Nah, contohnya ada sabun UFO seperti yang ditampilkan oleh Aditya tadi, juga iklan mie, juga iklan minuman, biasanya di televisi yang sering kalian tonton. Yang ketiga ada iklan internet. Nah, contoh iklan internet ini ada promosi barang atau jasa di e-commerce atau bisa di Google atau laman link lainnya yang berupa iklan ya. Karena kalian sudah paham mengenai materi, gua akan memberikan kalian soal tes ya anak-anak. Silakan kalian kerjakan secara sendiri-sendiri. Nih. Silakan ya. Atau kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya mengenai soalnya ya. Oke, pada kelas 6 apakah sudah selesai mengerjakan soal tes yang sudah ibu berikan? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Silakan tunjukkan secara bersama-sama. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat ya bagi kedepannya. Dan mengetahui mengenai materi ciri-ciri fisik sebelum dan setelah masa pubertas dan cara mengetahui menyikapi masa pubertas yang kalian alami. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan, ibu akan pindah ke sebelah dulu ya. Kelas 5 apakah sudah selesai kerjaannya? Sudah, Bu. Oke, karena sudah selesai, silakan dikumpul. Oke, terima kasih kepada anak-anak. Karena kalian sudah semua mengerjakan LKPD atau lembar kerja kelompok dan juga soal tes yang diberikan, dan apakah kalian sudah memahami semua materi yang kalian pelajari hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya kalau sudah. Bagaimana perasaan kalian belajar pada pagi hari ini? Menyenangkan. Senang sekali, alhamdulillah. Nanti ibu akan periksa untuk tugas ibu di rumah yang mengenai hasil kalian, semoga memuaskan karena ibu lihat dari kerja kalian yang sangat aktif dan paham akan materinya. Oke. Coba lihat di sekeliling kalian sebelum pulang, apakah ada sampah atau itu buku-buku kalian yang itu silakan dibersihkan dulu ya. Silakan susun buku kalian, karena kita akan bersiap untuk pulang ya anak-anak. Sebelum pulang, ibu akan memberikan penyegaran ke kalian. Kita akan tetap semangat ya, walaupun kita akan pulang, tapi kita harus tetap semangat karena ini masih pagi dan kita harus selalu semangat untuk belajar. Oke, tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Oke, selanjutnya karena kita udah bersiap mau pulang, silakan simpan buku kalian. Ketua kelas silakan pimpin doa untuk pulang ya. Marilah teman-teman sebelum pulang kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illa allazina amanu wa
perangkap kelas 5 dan kelas 6 berjalan dengan lancar dan kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan dari kedua kelas ini ya. Semoga ilmu yang telah disampaikan dan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita ke depan, menjadi berkah bagi anak-anak. Amin. Selanjutnya silakan pulang. Kalian pulang langsung pulang. Jangan lupa untuk ganti baju ya setelah pulang, mandi kalau bila perlu karena keadaan seperti ini kita tidak tahu virus itu kapan akan ada di tubuh kita ya. Jaga selalu kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak dan memakai masker. Sekian penjelasan Ibu hari ini mengenai materi kelas 5 dan kelas 6 iklan elektronik dan ciri-ciri pubertas. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.